Assalamualaikum, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dimanapun teman-teman berada, hati kita selalu dalam kondisi terbaik. Ini adalah video bagian kedua dari playlist mengisi kertas kosong. Mari kita mulai. Coba kita rehat sebentar dari segala kesibukan. Tarik napas, heningkan diri sejenak. Biarkan pikiran kita ibarat kanvas putih atau dalam bahasa Latinnya, tabula rasa. Karena hanya dengan kanvas yang bersih, kita siap menerima goresan ilmu baru, goresan kesadaran yang lebih baik. Hari ini kita akan ngobrol tentang sebuah perjalanan paling penting dalam hidup, mencari hikmah. Kita akan bongkar kenapa harta karun terbesar itu bukanlah uang, melainkan kebijaksanaan. Part 1. Sekolah Kehidupan dan Buku Panduan. Seringkali kita bertanya, untuk apa sih kita hidup? Video ini mengingatkan bahwa kita semua hanyalah tamu di planet ini. Kita datang ke sini bukan untuk mengumpulkan, tapi untuk belajar. Ini adalah The School of Life, sekolah kehidupan. Dan di sekolah ini, nilai kita bukan diukur dari seberapa banyak ijazah yang kita kumpulkan, atau seberapa tebal dompet yang kita punya. Nilai kita adalah kebermanfaatan yang kita keluarkan, apa yang kita berikan kepada sesama. Kalau hidup kita cuma sibuk menimbun, kita gagal lulus dari sekolah ini. Hebatnya produk ciptaan Tuhan yang paling canggih, yaitu diri kita, pasti dilengkapi dengan manual book. Pedoman hidup kita Al-Quran, adalah teknologi paling mutakhir yang harus kita pelajari sampai tuntas. Bukan cuma dibaca bunyinya, tapi dipahami maknanya, diamalkan, dan disebarkan, hingga masuk ke level kesadaran terdalam. Part 2. Hikmah rezeki yang tak ternilai harganya. Kalau ditanya rezeki, kebanyakan kita akan otomatis mikir, uang, rumah, mobil. Tapi kalau kita merujuk pada surah Al-Baqarah 2 ayat 269, Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa hikmah adalah rezeki yang paling besar. Loh, kok bukan kekayaan? Coba renungkan, mau sekaya apapun seseorang, setenar apapun dia, kalau dia tidak punya hikmah, ada satu hal yang paling sulit dia dapatkan, merasa cukup. Saat seseorang sulit merasa cukup, ia akan kesulitan bersyukur. Ia akan terus mencari dan mencari, berlari dalam lingkaran tanpa kepuasan. Hidupnya terasa hampa, meski rekeningnya penuh. Disitulah esensi hikmah. Ia adalah kepahaman mendalam dan kebijaksanaan, wisdom untuk bereaksi terhadap hidup. Dengan hikmah, kita akan mengerti, apapun yang datang adalah pelajaran, bukan hukuman. Part 3. Jalan menuju hikmah, kedewasaan dan perbuatan baik. Lalu bagaimana cara mendapatkan hikmah itu? Apakah cuma dengan rajin ritual saja? Ternyata tidak, hanya menjalankan ritual adalah progres jasmaniah. Hikmah baru akan didapatkan ketika kita mengimplementasikan ilmu yang kita pelajari dalam bentuk perbuatan baik. Itu adalah poin utamanya. Semua nabi dan rasul dianugerahi hikmah karena mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Namun, ada syarat penting lain, kedewasaan. Ingat, menua itu pasti, tapi mendewasa adalah pilihan. Orang dewasa bukan diukur dari umurnya, tapi dari kualitas reaksinya. Semakin dewasa seseorang, semakin kecil konfliknya. Dia lebih mudah memaafkan, lebih mudah menerima, dan menyadari bahwa semua masalah adalah pelajaran. Tanpa mengimbangi belajar dengan kedewasaan, kita hanya akan membaca buku panduan, tapi tidak pernah mengerti isinya. Part 4. Sistem kebaikan, model spiral prioritas. Berbuat baik pun ada sistemnya. Jangan sampai kita sibuk membantu orang di luar sana, tapi kita salah sistem di rumah sendiri. Al-Quran memberikan petunjuk prioritas, ibarat model spiral. Kebaikan itu harus dimulai dari yang paling dekat dengan kita, surah An-Nisa ayat 36. Nomor 1. Ibu dan Bapak. Ya, ini ring pertama. Video ini menekankan, boleh jadi semua permasalahan dan kesulitan hidup kita saat ini adalah akibat dari hubungan yang tidak baik dengan orang tua. Sebelum kita sibuk go internasional dengan kebaikan, bereskan dulu platform dasar kita. Bereskan hubungan dengan ibu dan bapak.
Setelah itu, barulah meluas ke pasangan, anak, karib kerabat, tetangga dekat, baru kemudian ke yang lebih jauh. Kenapa harus dari dekat? Karena 99% sumber konflik dan masalah hidup kita datang dari orang terdekat. Rumah kita adalah laboratorium kebaikan. Kalau di labnya saja kita gagal, bagaimana kita mau berhasil di luar? Part 5. Kualitas kebaikan, keikhlasan dan melepaskan kemelekatan. Poin terakhir, dan yang paling penting, kualitas kebaikan. Sebagai tamu, kita tidak pernah memiliki apa-apa. Oleh karena itu, berbuat baik harus dengan ikhlas murni, tanpa campuran, tanpa kepentingan. Jangan memberi dengan niat untuk mendapat balasan berlipat. Surah Al-Mudatsir ayat 6. Jangan berhitung. Jangan sampai kita bilang, kemarin saya sudah kasih segini, mana hasilnya? Kita harus belajar melepaskan kemelekatan, dan latihan terbaik untuk itu adalah sedekah. Sedekah bukan hanya mengurangi isi dompet, tapi melatih hati kita untuk melepaskan rasa kepemilikan yang tinggi. Ingat, balasan itu tidak selalu berupa materi. Hasil dari kebaikan dan keikhlasan yang sesungguhnya adalah ketenangan, kesehatan, dan kedamaian hati. Tiga itu adalah rezeki yang tak bisa kita hitung dengan rupiah. Mari kita latih diri kita untuk berbuat baik, dimulai dari orang terdekat, terutama orang tua. Lakukan tanpa pamrih, hanya untuk mencari ridhanya. Semoga perjalanan kita mencari hikmah membawa kita semua menuju kesadaran yang lebih baik. Sampai jumpa di video bagian 3 playlist mengisi kertas kosong. Terima kasih.